Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa sosiologi semester 5 atas nama Jamaluddin Manur dengan NIM 18030300070. Di sini saya ingin menjelaskan buku Kontrol Sosial dan Gerakan Anti Globalisasi. Bagian pertama, protes, kontrol, dan kepolisian. Di awal tahun 2001, gerakan anti globalisasi masih digairahkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia WTO 1999 di Sydney dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisir dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Ini semua berubah setelah serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center dan Pentagon dan adopsi berikutnya dari USA Patriot Act ketika pemerintah Amerika Serikat mengurangi kebebasan sipil warganya, mungkin untuk meningkatkan keamanan nasional. Dalam kasus protes IMF, dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengarahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lainnya. Mereka juga pandangan tentang kontrol dan kepolisian, termasuk 3 bidang kontrol yang terpisah tetapi saling terkait, yaitu bidang hukum, fisik, dan psikologis yang terbentuk di sekitar setiap protes. Yang bagian 2, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Sebagai konsep, kontrol sosial memiliki kehidupannya sendiri. Banyak yang telah ditulis tentangnya dari perspektif sosiologis, kriminologi, politik, dan postmodern. Menurut Thomas Blockberg dan Stanley, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes, John Jacques Rousseau, dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal, masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrol sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakal dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. Artinya, polisi sebagai badan yang mengatur regulasi untuk menjaga tatanan sosial internasional masyarakat. Konsep polisi muncul dengan merosotnya feodalisme di Eropa abad ke-16, bertepatan dengan pertumbuhan negara modern yang meningkatnya perhatian untuk melihat ketertiban sosial. Dalam asalnya, polisi dengan demikian mengandaikan kerusakan tatanan berbasis negara yang sebelumnya telah memberikan bentuk kepada tubuh sosial. Karena konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada masa transisi dari feodalisme ke modernitas dan bersumber dari kepedulian terhadap keamanan negara, pada pembahasan kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Konflik adalah teori kontrol sosial terhadap yang saya bahas ini berasal dari analisis Marxis. Teori
Teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya, ia menolak gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota warga tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau hegemonik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dan hukum. Peran polisi dan hukum menjadi pembebanan memaksa tatanan sosial yang menguntungkan mereka yang berada di puncak hierarki sosial, seperti teori bela-belan. Seperti teori bela-belan, kekuasaan memainkan peran penting dalam menjelaskan kontrol sosial. Dari perspektif sosiologis umum, kita melihat bahwa negara menggunakan teknik kontrol sosial yang bekerja tidak ada sebelumnya. Penting untuk dicatat di sini bahwa penyimpangan politik atau seperti bentuk penyimpangan lainnya dibangun secara sosial. Untuk mempelajari masalah kontrol, saya menggunakan pendekatan teoritis yang membumi berdasarkan observasi partisipatif, metode yang dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3. Jadi apa yang saya catat sebagai bidang kontrol hukum, fisik, dan psikologis berasal dari analisis data, bukan dari literatur kontrol sosial. Mempelajari bidang-bidang ini baik secara individu maupun interaktif, menciptakan gambaran bernuansa kontrol sosial dari perbedaan pendapat, seperti yang telah saya diskusikan. Kontrol sosial atas perbedaan pendapat secara khusus berkaitan dengan bagaimana negara menggunakan kekuasaan untuk menghadapi protes. Untuk memperjelas proses ini, saya membagi kontrol protes menjadi 3 bagian, atau terutama karena alasan heuristik dengan mengingat pendapat Pierre Bourdieu. Gagasan bidang sosial arena yaitu arena persaingan di mana para aktor menyusun strategi dan menggunakan taktik untuk mendapatkan modal ekonomi, sosial, dan atau ekonomi. Menurut saya, lingkungan protes adalah lokasi di mana pengunjuk rasa dan polisi merebutkan kekuasaan. Dalam era pertikaian seperti itu, aktor sosial berinteraksi dengan cara yang strategis, menggunakan taktik untuk mendapatkan modal protes, seperti opini publik yang menguntungkan atau kemampuan untuk mengganggu ketertiban. Ketiga, bidang protes saya tidak saling eksklusif. Sebaliknya, mereka bekerja bersama-sama dan terkait erat dalam mempertahankan bentuk kontrol sistemik yang tersebar, bidang protes yang lebih besar. Lingkup kontrol hukum, fisik, dan psikologis bekerja pada tingkat yang berbeda dan melibatkan teknik kontrol yang berbeda yang digunakan oleh negara pada waktu dan ruang yang berbeda. Lingkup kontrol hukum mengacu pada bagian negara menggunakan teknik hukum untuk mengatur, mengelola, dan menenangkan gerakan anti globalisasi. Lingkungan fisik mengacu pada kontrol sekelompok besar orang dalam ruang fisik tertentu. Ini menggabungkan pergerakan tubuh di jalan dan pemetaan ruang fisik dan sosial sehingga pengunjuk rasa ditundukkan sebanyak mungkin. Ranah ini tentu melibatkan berbagai bentuk manuver polisi sebelum dan selama demonstrasi massa. Aktornya termasuk kumpulan petugas polisi seperti regu penjamret, polisi sepeda, dan personel antri huru-hara. Lingkungan kontrol psikologis mengacu pada perebutan makna protes. Ini melibatkan sikap ketakutan dan ketidakpastian para pengunjuk rasa radikal. Ini adalah protes di mana perasaan seperti itu dihasilkan. Sementara saya menganalisis masing-masing bidang secara terpisah. Pada kenyataannya, mereka bersama-sama menjalin struktur kontrol sosial.
perbedaan pendapat, misalnya kampanye media yang dilancarkan polisi pada bulan-bulan sebelum protes terungkap bersamaan dengan revisi kode kota yang bertujuan untuk mengatur pengunjuk rasa. Sekian dari saya. Terima kasih.